Putri dari keluarga kaya dipaksa menikah oleh keluarganya. Tanpa diduga, dia secara tidak sengaja terluka di bagian pantat. Lihatlah lebih dekat. Dia sebenarnya seorang pekerja migran. Saya langsung tertarik dengan penampilannya yang tampan. Kemudian dia mendapat ilham. Apakah kamu sudah menikah? Tidak. Shinsuoye, mari kita menikah. Hanya formalitas. Setiap bulan setelahnya, saya akan memberi Anda 50.000 yuan. Anda bertanggung jawab. Bekerja sama saja dengan saya dalam akting. Saya mengambil pekerjaan ini. Mengapa? Akting. Tindakan. Zhang Gongya, pekerja migran. Faktanya, dia adalah seorang CEO yang memiliki kekayaan ratusan miliar. Saya baru saja memeriksa gadis yang baru saja berhubungan seks dengan saya. Saya baru saja berkunjung ke kuil pendeta dan datang untuk memeriksanya. Inspeksi. Baru saja, wakil direktur datang untuk memeriksa. Tiba di lokasi konstruksi terlebih dahulu untuk persiapan. Dan alasan mengapa perempuan didesak untuk menikah. Hanya karena aturan keluarga. Anak perempuan harus menikah sebelum usia 25 tahun. Untuk mempunyai hak untuk mewarisi harta benda. Yuan, 3 hari seperti 7 hari. Segalanya menjadi lebih ketat. Rincian masalah tersebut. Langkah demi langkah. Benar saja, saya baru saja sampai di rumah. Ayah saya siap memarahi saya. Mengapa kamu ingin mengutukku sampai mati setiap hari? Jangan khawatir. Lihat ini dan kemudian kutuk sampai mati. Ah. Siapa ini? Jiming kultivasi. Nama ini. Mengapa itu terdengar sangat familiar? Tidak tahu. Tidak apa-apa. Anda benar-benar menikah dengannya. Anda tidak menginginkan hidup Anda. Aku beritahu kamu. 3 hari kemudian saya secara resmi mengambil alih keluarga Xia. Jangan pikirkan itu. Apa yang kamu kenakan? Seperti handuk. Apakah kamu malu untuk memberitahuku? Apakah kamu seperti ini? Pernikahan orang yang tidak masuk akal. Apakah kamu malu untuk memberitahuku? Baiklah. Kalian membuatku marah. Anda sungguh sangat sabar. Periksa seseorang untukku. Biarkan di sana. Kamu sudah menikah. Putri siapa? Grup Xiayan. Xiayan. Ah. Saya dengar, Xia Yan dan Tuan Lu bertunangan. Ini sudah menjadi istriku. Apakah itu penting? Ah. Dia belum mengetahui identitasku. Ah, menarik bukan? Saya mengandalkan Yan Yan. Menikah saja jika Anda mengatakan akan menikah. Itu hanya formalitas. Aku beritahu kamu, menikah adalah masalah besar. Saya membayarnya kembali setiap bulan. 50.000 yuan. Biarkan dia bekerja sama dengan saya dalam pertunjukan. Mengapa gajinya lebih tinggi dari saya? Mendengus. Hei, tapi penampilan kecil ini tidak masalah. Aku akan menjadi menantumu. Tidak buruk, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bagaimana kalian bisa saling mengenal? Pertanyaan ini, hanya membicarakannya. Sangat rumit. Jangan tanya tentang produk utamanya. Hahaha, itu, apa yang dia lakukan? Bagaimana dengan masalah ini? Juga lebih rumit. Haha, jangan tanya tentang produk utamanya. Haha, kemudian Anda menikah entah dari mana. Kalau tidak, aku menikah dengan Lu Hansu. Juga, setidaknya yang ini terlihat lebih baik. Berhenti mencari. Apakah kamu mau makan atau tidak? Berikan padaku. Selamat makan. Mengapa gajinya lebih tinggi dari saya? Aku akan memberimu kenaikan. Karena saya sudah memberi Anda kenaikan gaji. Anda membayar tagihannya. Itu tidak akan berhasil. Xiayan, kamu lebih menghargai seks daripada teman. Ah, Chow. Tuan Xia, Anda di sini. Harap Anda dapat membantu saya. Pesan 2 setelan. Ups, maaf, Tuan Xia. Aku sedang sibuk akhir-akhir ini. Saya masih terburu-buru barangnya sekarang. Lihat, berikan ini padaku. Semua kata diblokir. Dengan baik, kami sudah saling kenal sejak lama. Mengapa Anda tidak bergabung dalam antrian untuk saya? Hai musim. Ah, sekarang kita di sini. Perkenalkan saja. Mengapa kamu datang ke sini memakai ini? Ini. Ah, ini suamiku. Oh, mari kita ukur dia. Dia tidak perlu mengukur. Ah, laki-laki semuanya sama. Saya mengetahuinya segera setelah saya melihatnya. Oh, besar. Setelan jas seukuran tubuhnya. Anda bisa mencobanya terlebih dahulu. Ah, memang ada. Kedua baris itu milik Anda. Yang mana yang harus saya pilih untuk Anda coba? Ambil saja 2 potong dan cobalah. Setelan ini, ukurannya cukup sesuai. Apakah ada yang punya reservasi?
Tuan Ji bisa melewatinya. Gesek kartu. Ini mobilmu. Mercedes-Benz. Hei, jangan putus, jangan putus. Rusak. Belum pernah melihat dunia. Belum pernah terlihat. Saya biasa duduk. Merek mobil lain. Hancurkan tanda ini. Itu akan turun. Oh, saya tahu mobil itu. Kereta api kecil. Hei, Anda menerbangkan pesawat kecil. Roket kecil. Tweet. Haha. Menciak. Yo, Nona Sia. Ini milikmu. Suami baru. Temanmu. Halo. Mengapa? Abaikan dia. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda mampir dan menyapa? Halo. Perkenalkan dirimu. Namaku Lu Hansu. Itu mantannya. Lu Hansu. Suami yang belum menikah. Saya pernah mendengarnya. Hanya di rumah. Yang sangat miskin. Kamu pulang kerja selarut ini. Terima kasih atas kerja keras Anda. Mendengus. Istri. Berikan aku kuncinya. Naik bus dulu. Oke, suamiku. Bisakah Anda memberi jalan? Dengan baik. Saya. Keterampilan mengemudi tidak terlalu baik. Membunuh seseorang. Memotong. Segera setelah Anda membuka Mercedes-Benz. Apa yang kamu tarik? Memotong. Apakah teman Anda dapat diandalkan? Kapan kamu akan datang? Bagaimana cara berbicara? Apa yang dimaksud dengan dapat diandalkan atau tidak? Yan, tuan muda. Oh, akhirnya aku menunggumu. Lama tidak bertemu. Akhirnya kembali ke Tiongkok. Duduk. Izinkan saya memperkenalkan. Namanya Ji Mingxiu dan dia adalah temanku. Ini saudaraku, Chu Sao Chen. Nama panggilan tuan muda. Halo, Jerry. Tom, mengeong. Tangan harus kering. Anda mau minum apa? Kopi. Tidak ada susu. Mengentalkan. Hahaha, ups. Oh, itu menarik. Apakah Anda mempunyai penyakit serius? Apa yang Anda pesan? Oh, sisa dari penyajian. Hanya bercanda. Saya akan kembali ke China kali ini, terutama untuk menangani beberapa hal di rumah. Akan tinggal beberapa hari lagi. Buatlah janji dengan saya ketika Anda punya waktu. Jangan sentuh aku. Tidak akan. Teruskan. Hilang. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Sedikit lucu. Jerry itu. Siapa temanmu? Bukankah kita baru saja memperkenalkan semuanya? Itu saudaraku. Saling kenal sejak kecil. Meski tidak memiliki hubungan darah, tapi kami memiliki hubungan yang baik. Cukup menarik. Keringkan tanganmu sedikit saja. Perhatikan saat Anda berbicara. Di samping itu, Anda, tempat kerjanya terlalu rumit, bukan? Mereka semua berhenti, kan? Datang dan hubungi saya. Saya tidak tahan. Pekerjaan jam 9 sampai jam 5 itu. Tidak gratis. Masih takut bekerja jam 9 sampai jam 5? Katakan lagi. Datang dan lamar. Saya mungkin belum merekrut Anda. Mengapa? Kamu ingin mengatakan ini? Saya harus pergi. Saya akan mengatur wawancara untuk Anda besok. Bagus. Saya desainer arsitektur Ji Mingxiu. Lulus Departemen Arsitektur di Universitas Paris. Saya melihat kinerja profesional Anda sangat bagus. Tapi kenapa kolom pengalaman kerja kosong selama 3 tahun? Oh, bukankah ini merupakan epidemi dalam 3 tahun itu? Di rumah saja, tidak melakukan apapun. Kasus pekerjaan Anda ini, itu terlihat familiar bagi saya. Anda tidak menjiplak. Hotel Hilton New York. Rencana desain. Angkat kepala tinggi-tinggi. Faktanya, rencana desain ini, itu Provence, Perancis. Dirancang oleh kantor desain arsitektur. Tepat pada saat itu, saya bertanggung jawab atas proyek ini. Kamu bilang kamulah yang membuat rencana Hilton. Ini pekerjaanmu. Kenapa kamu masih di sini di rumah Sia? Ini jelas merupakan plagiarisme. Anda pikir kami tidak bisa melihatnya? Siapa bilang dia menjiplak? Tuan Lagu. Bukti apa yang harus Anda buktikan? Dia menjiplak. Tapi Tuan Song, Anda lihat ini sudah jelas. Itu dia. Izinkan saya berbicara tentang konsep desain saya. Sebenarnya saat pertama kali kita mendesainnya, banyak elemen yang saya adopsi adalah elemen mural India. Saya sudah selesai. Ini benar-benar desainmu, Tuan Lagu. Periksa dia dengan cermat. Dia di sini hanya untuk menimbulkan masalah. Jangan masuk kerja besok, Tuan Lagu aku. Tuan Ji, selamat bergabung dengan keluarga Sia.
Terima kasih, pemimpin. Yan, Anda mengatakan ini Ji Mingxiu. Apakah itu benar-benar bebek? Aku tidak bilang dia bebek. Bukankah kamu memberinya uang? Saya memberinya uang. Aku juga tidak bilang dia bebek. Tapi menurutku, kemampuan bisnisnya oke. Haha, ya oke. Mengapa? Bagaimana dengan pekerjaan? Kemana kamu ingin pergi? Hahaha. Ups. Anda perlahan berpikir tentang saya pergi. Berbicara omong kosong setiap hari. Tutup pintunya. Halo, di mana itu? Saya sedang memindahkan batu bata di lokasi konstruksi. Mengapa Anda masih memindahkan batu bata di lokasi konstruksi? Anda bergabung dengan saya. Bukankah Anda harus menyelesaikan penyerahan pekerjaannya? Lalu bagaimana? Kirim lokasi. Apakah posisi ini nyaman? Mulai sekarang milik Ji. Itu sepenuhnya tanggung jawab Anda. Tuan Ji, apakah Anda benar-benar ingin bekerja untuk keluarga Xia itu? Anda harus mengambil tanggung jawab Anda. Semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Wanita, ayo. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya akan datang ke bos saya untuk melunasi gaji saya. Bosmu adalah aku sekarang. Gaji seperti apa yang Anda inginkan darinya? Apakah ini sudah berakhir? Mapan. Oke, mari kita mengantarmu pulang. Rumahku ada di sini. Di mana? Dengan baik, di sana. Rumah keluarga tunggal itu. Hahaha, ini juga merupakan rumah keluarga tunggal. Hanya sedikit kecil. Kirimkan saja ke sini. Saya kembali. Saya kembali. Dengan baik, aku akan kembali. Membalasmu. Ayo pergi. Ayo pergi. Oke, pergilah. Kembali. Saya tidak membawa kuncinya. Saya menyewa dengan orang lain. Tempat yang sangat besar. Masih berbagi flat, 4 orang. Haha. Bagus. Sangat bagus, sangat bagus. Tidak heran saya pergi bekerja pada malam hari. Aku pergi, sampai jumpa. Pergi tidur lebih awal. Ah. Cukup menarik. Xiao Ji, hari pertama di tempat kerja. Bos meminta saya untuk menelepon Anda secara pribadi. Sesuatu telah terjadi. Pergi ke kantor. Pergi. Jika Anda memiliki sesuatu untuk disampaikan kepada saya. Ada apa, bos? Bagaimana stasiun kerjanya? Bagus. Bagaimana kabar rekan-rekan di sekitar Anda? Bagus. Anda berintegrasi ke dalam lingkungan baru dengan sangat cepat. Pergilah bersamaku. Kemana kamu pergi? Pekerjaan yang ada belum selesai. Hari ini adalah hari pertamamu bekerja. Aku tidak mengatur pekerjaan untukmu. Pergilah bersamaku. Ini adalah pekerjaan pertamamu. Ah, apa yang kamu lakukan di sini? Membeli rumah. Saya tertarik dengan raja bangunan di sini. Saya enggan membelinya dengan harga lebih dari 30 juta yuan. Tapi tanah yang bisa didapat keluarga Ji. Sangat bagus. Dukungan. Di depan air. Berjalan. Saya merasa. Bagaimana dengan bagian ini? Itu jalan utama kami. Transportasinya sangat nyaman. Bagaimana perasaanmu? Bagus. Dapatkan informasi tentang Lo Wang. Oke, tunggu sebentar. Belum pernah melihat dunia. Biarkan Anda melihat gedung itu. Bagaimana dengan itu? Apakah ada orang yang kamu suka? Kakak Yo, saya baru saja menikah dan datang untuk melihat rumah. Mengapa kamu begitu bebas? Anda ada di mana-mana. Anda juga cukup bebas. Aku harus menanyakan ini padamu, kan? Kami di sini untuk membeli rumah. Kalian berdua rukun. Set mana yang harus saya beli? Set mana yang Anda beli? Set mana yang harus kita beli? Nona Si, informasi raja bangunan yang Anda inginkan. Terima kasih. Mengapa? Pembayaran penuh. Markup. Oh, oke. Aku akan segera menanganinya untukmu. Bawa itu. Maaf. Lihatlah. Jadilah selangkah lebih maju. Kenaikan harga. Kamu yang sombong. Apa yang harus dilihat? Mengenakan sesuatu seperti spray di rumah bibiku yang kedua. VIP, aku minta maaf. Kartu bank Anda tidak dapat digesek. Bagaimana mungkin hal itu tidak bisa dihilangkan? Saya benar-benar minta maaf. Sistem kami sedang menjalani pemeliharaan hari ini. Saya benar-benar tidak bisa mengabaikannya. Saya sudah mencoba berkali-kali. Apakah Anda ingin meninggalkan informasi kontak Anda?
Tunggu sampai sistem kami siap. Beritahu Anda sesegera mungkin. Hei, lupakan saja, saya tidak akan membelinya, saya tidak akan membelinya. Tolong pikirkan lagi. Saya benar-benar minta maaf. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Memakainya seperti penutup selimut. Mari kita gantungkan penutup selimut hingga kering. Ini bukan penutup selimut. Apakah kamu punya selera?